Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali saya Pungki Inggoro kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai korteks sistem dan juga dampak PPN 12%. Telah hadir di studio bersama saya narasumber kita yang luar biasa, Bapak Dr. Kandidat Sabar L. Tobing, SEMM, CTL, CTAP, BKP, founder sekaligus CEO dari High Five. Selamat sore Pak Sabar. Selamat sore Mbak Pungki. Selamat datang kembali di Batam TV. Terima ini kasih. kali ketiga ya Pak? Kali ketiga. Betul ini talk show yang ketiga dengan High Five dan juga dengan Pak Sabar. Ya. Pak Sabar, kita langsung aja nih membahas mengenai tema yang tadi saya sebutkan di awal, korteks sistem dan juga dampak PPN 12%. Yeah. Kemarin sebelum rilis, sebelum akhirnya diberlakukan mulai Januari 2025 ini kan PPN 12%, wah orang itu sedemikian heboh ya. Apa aja nih yang akan naik? Ternyata kan hanya spesifik ternyata terhadap barang-barang yang dikategorikan mewah. Barang mewah. Betul. Bisa tolong Bapak jelaskan sebetulnya kategori barang mewah ini apa saja yang akan terdampak kenaikan PPN 12% ini, Pak Sabar? Silakan. Baik. Jadi sebenarnya kan tiba-tiba pemerintah Indonesia kan merubah nih. Kan sebenarnya di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kan sudah jelas di sana bahwa memang PPN itu naik 12% paling lama tanggal 1 Januari 2025 kan, seperti itu. Di undang-undang itu Mbak nggak pernah dikatakan hanya untuk barang mewah saja. Ya, tetapi kan pemerintah nggak tahu kenapa mungkin memikirkan dampak daripada PPN ini kalau diterapkan untuk semua barang kena pajak atau jasa kena pajak akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Sehingga dirubahlah tiba-tiba itu hanya barang mewah saja. Barang mewah saja. Jadi sebenarnya PPN dan PPNBM kan seperti itu. Jadi barang mewah ini, PPNBM ini adalah tambahan daripada PPN. Gitu loh. Tetapi kan pemerintah melihat sudah menetapkan nih barang-barang mana saja sih yang ditetapkan barang mewah. Saya bacakan di sini adalah kendaraan bermotor angkutan orang, ya. Terus apalagi nih yang dikategorikan barang mewah ya. Terus baru apalagi mobil golf ya kan, pernah lihat mobil golf itu termasuk barang mewah. Kendaraan khusus di atas salju ya, di pantai, di gunung itu masuk barang mewah. Terus apalagi kendaraan bermotor roda 2 ya dengan kapasitas silinder 250 cc dan juga kendaraan bermotor dengan kapasitas isi silinder di atas 4000 cc ya. Terus yang dikategorikan barang mewah saja, barang mewah itu apalagi hunian mewah dengan harga jual sebesar lebih besar dari 30 miliar. Jadi kalau misalnya di bawah 30 miliar itu bukan masuk kategori barang mewah. Ya, tetapi di atas 30 miliar untuk hunian itu baru masuk dikategorikan barang mewah. Karena memang untuk hunian apartemen itu kan barang kena pajak, Mbak Pungki, barang kena pajak, sehingga apapun yang kita beli dalam bentuk properti itu ada PPN-nya, ya 11% hari ini. Tetapi khusus untuk hunian di atas nilai 30 miliar itu ada tambahan PPN BM di sana, gitu. Ya, terus apalagi balon udara, peluru, helikopter, senjata, kapal pesiar, ya itu semua itu masuk dalam kategori barang mewah yang dikenakan tambahan PPN-nya sebesar 12%. Ya. Pak Subur, saya sempat buka DJP, kemudian ada juga hitungan 12% dikali dalam kurung 11/12 dikali nominal. Iya, jadi sebenarnya itu baru dibuat sekarang kan, itu harusnya nggak bisa seperti itu ya. Sebenarnya ya udah 11% dikali DPP-nya. Tetapi karena waktu itu memang pemerintah itu kan sudah merancang bahwa memang PPN itu 12% untuk semua barang kena pajak sama jasa kena pajak. Sehingga dirubah rumusannya.
dirubah cara pengaliannya, tapi tetap itu nanti Mbak 11%. Baik. Tetap 11%. Ya. Baik. Karena kalau dilihat di situ kan barang mewah, barang tidak termasuk kategori mewah, tetap aja hitungannya 12% dalam kurun kali 12. Karena pada pelaksanaannya tidak semua dikenakan PPN 12%. 12%, betul. Baik. Itu sih. Tapi kira-kira selain kategori barang mewah ini, apa kira-kira akan berdampak pada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang mewah ini, Pak? Iya, pastinya iya. Tapi kan pemerintah Indonesia ini sudah melihat berapa total pendapatan pemerintah dari transaksi barang mewah tersebut. Dari total pemungutan PPN di seluruh Indonesia, itu berapa persen sih yang PPNBM-nya akan seperti itu. Kalaupun itu contoh lah, kita asumsi aja nih, Pak Pung, kita asumsi aja. Dari total PPN yang dipungut oleh pemerintah Indonesia, misalnya 1 triliun ya misalnya, 98% itu adalah PPN. Selisihnya adalah pungutan daripada PPNBM. Artinya, kalaupun ada nanti ya penurunan atas transaksi di PPNBM-nya kan tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan, Pak Sabar? Karena memang persentasenya itu jauh lebih kecil dibandingkan dari total PPN yang mestinya dipungut selama ini. Gitu, Pak. Baik. Tadi Bapak menyinggung soal nominal hitungan PPN pajak pada umumnya. Iya. Kita bergeser ke Cortex System ya, Pak. Oh iya, baik. Cortex System yang digadang-gadang untuk memudahkan, karena semuanya sudah terintegrasi. Sudah digital. Benar. Ya. Nah, go digital, dan jadilah Cortex System. Tapi masih banyak tentunya pemirsa Batam TV yang kurang paham apa sih Cortex System itu. Boleh dijelaskan, Pak Sabar, silakan. Sebenarnya Cortex System ini adalah sistem yang dibangun oleh DCP. Untuk ngapain? Pertama, untuk menyederhanakan administrasi, ya, untuk mempermudah dalam proses pelaporan, dalam melaksanakan hak daripada si wajib pajak tersebut, Mbak. Sama yang ketiga adalah untuk memudahkan pengawasan yang dilakukan oleh DCP karena dia menjadi satu platform, ya. Dan juga yang keempat adalah untuk meningkatkan kepatuhan, tingkat kepatuhan daripada wajib pajak Indonesia. Itu tujuannya. Sehingga dirancanglah sedemikian rupa dan dikelontorkanlah uang sebesar 1,3 triliun untuk membangun sistem ini, Mbak. Ya, tujuannya apa sih? Tujuannya pertama tadi, ya, untuk menyederhanakan administrasi supaya nggak berbelit-belit. Jadi di satu platform aja, ya. Terus yang berikutnya, saat ini seperti apa setelah diterapkan? Kan seperti itu. Kita melihat kan ini kan belum sempurna. Bahkan masih banyak masalah yang ditemukan oleh wajib pajak saat dirilis pada tanggal 1 Januari 2025. Ya, sementara Mbak Pungki, ini sudah diinisiasi sejak tahun 2016. 10 tahun lalu. 10 tahun, ya. Kalau kita lihat perjalanan panjang yang dibangun oleh pemerintah Indonesia dalam Cortex ini adalah 2016 mereka menginisiasi. Kalau kita lihat inisiasi ini kenapa? 2016, Mbak, kalau Mbak belum lupa, disitulah pertama sekali pemerintah Indonesia membuat namanya program pengampunan pajak, tax amnesty. Pertama dalam sejarah Indonesia, 2016 itu tax amnesty. Ya, tax amnesty ini baru pertama sekali di Indonesia dan baru disitulah dirancang ini Cortex ini. Itu udah diinisiasi tahun 2016. Baru di 2018 baru dibuat suatu rancangan. Dibuat suatu rancangan, baru di 2019 udah dipersiapkan pengadaan. Apa-apa saja yang dibutuhkan dalam Cortex ini. 2020 pengadaan terus dilakukan sampai pembentukan dedicated tim Cortex 2020. Sehingga dari 2021 sampai 2025 dibangunlah sistem dengan dukungan pasca implementasi ini. Ternyata setelah diimplementasikan, Mbak Pungki, di 1 Januari 2025, ini sama sekali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kenapa? Karena memang banyak yang error, banyak kesalahan yang ditemukan oleh si wajib pajak, bahkan tidak bisa diakses sama sekali. Pertanyaan saya, yang sudah dirancang selama 10 tahun ini, bagaimana monitoringnya? Bagaimana
sistem yang udah selama 10 tahun dibangun, tetapi begitu diimplementasikan sama sekali tidak bisa dijalankan. Pak Sabar, itu menarik karena saya juga jadi ingin bertanya siapa yang terlibat dalam pembangunan Cortex System ini, pihak-pihak mana saja? Oke, kalau kita lihat ya, di sini sangat jelas. Ini saya bacakan pihak-pihak mana saja yang dilibatkan di dalam pembangunan ini adalah penerapan good governance dalam pembangunan Cortex DCP ini melibatkan banyak pihak, Mbak. Pertama adalah assurance activity oleh Itjen Kemenq. Baru konsultasi dengan LKPP. Technical asistensi dari international advisor. Baru masukan dari tim tenaga ahli Kemenq. Ya, pendapat hukum dan tim ahli hukum dari PPK. Baru masukan tim TP4P dari 2018 sampai 2019 dan tim pendampingan hukum kejaksaan dilibatkan nih, Mbak, dari 2021 sampai sekarang. Tim kejaksaan juga dilibatkan karena kan untuk mengantisipasi corruption, ya. Baru ada dari Bappenas, ya, expose dari BPKP, expose dari program ke KPK juga, audit LabQ BA015 dan audit kinerja oleh BPK, pendapat hukum dari konsultan project sama monitoring oleh Komwasjak, Komisi Pengawas Pajak. Ini banyak banget orang yang dilibatkan dalam membangun sistem Cortex ini supaya apa? Good governance, kan seperti itu. Tetapi kenyataannya ini memang tidak semudah itu, ya. Dan yang paling saya sayangkan, Mbak Pungki, pemerintah Indonesia tidak pernah belajar dari masa lalu, ya. Waktu e-faktur baru dirilis, dulu kan kita kan pakai konvensional, ya. Pembukaan faktur itu konvensional dulu, isi sendiri, bikin nomor sendiri, ya kan. Saat e-faktur baru sekali waktu itu dirilis di Indonesia, mereka uji coba dulu ke siapa? Ke wajib pajak besar. Baru diuji coba di Jawa, baru diuji coba di Bali, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, baru berlaku secara nasional. Karena apa? Karena DJP pada saat itu sangat hati-hati dalam menerapkan kebijakan baru atau sistem yang baru atau aplikasi yang baru. Kenyataannya di 2025 Cortex ini menurut saya, maaf, ini terburu-buru, terlalu overconfidence, terlalu percaya diri. Menurut dia dengan 1,3 triliun dengan melibatkan pihak-pihak yang tadi, ini yakin nih tidak ada masalah. Ya, sehingga apa? Ini menjadi masalah secara nasional. Karena semua wajib pajak itu merasa ya nggak bisa menjalankan bisnisnya gara-gara sistem yang dibangun yang belum benar-benar siap untuk diaplikasikan, kan seperti itu, Mbak. Harusnya kan belajar dong dari masa yang lalu. Cortex yes, tetapi kan masih ada sistem yang lama namanya DCP online. DCP online itu jangan dimatikan, benar nggak sih? Tetap aja itu dijalankan sambil melihat Cortex ini sejauh mana progresnya. Kan seperti itu, ya. Betul. Tidak boleh, ibaratnya gini, Mbak Pungki. Kalau saya kasih ilustrasi, ya, ibaratnya Mbak Pungki bangun rumah mewah yang baru, terus rumah yang lama Mbak robohin. Mbak Pungki robohin tuh rumah yang lama, tapi belum jadi rumah baru ini nih. Ini kan yang terjadi di Indonesia hari ini. Cortex sistem belum jadi, DCP online dimatikan. Akhirnya apa yang terjadi? Orang nggak bisa akses, nggak bisa buka faktur pajak, pelapor SPT semacam, nggak bisa. Kan seperti itu. Mestinya DCP online tetap dulu juga dipertahankan sambil Cortex ini dilihat, dipantau secara berkala. Oh, ada kendala nggak sih? Ada trouble nggak sih? Fitur-fitur yang tersedia di situ apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan gitu loh. Itu menurut saya yang perlu saya kritisi untuk pemerintah Indonesia, ya, sehingga tidak menjadi isu nasional. Baik, jadi tadi saya menangkap juga bahwa sebaiknya ada sistem untuk membackup Cortex sistem ini, ya, DJP online yang lama yang sudah tidak bisa diakses lagi. Lalu dalam kondisi seperti ini apakah ada kemungkinan orang apa ya kita sebut mangkir dari kewajiban membayar pajak, tidak melaporkan. Ya,
Sebenarnya pasti, tapi ini pemerintah DJP sih Mbak Pungki udah buat gini. Oke, kita tidak akan kenakan denda atas keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak. Oke lah, tidak dikenakan denda. Tetapi bukan masalah dikenakan atau tidaknya. Karena memang sudah pasti berpotensi tidak tepat waktu dalam pelaporan perpajakan wajib pajak. Karena mereka sendiri kan yang membuat ini sehingga tidak dilaporkan kan. Ya, bukan karena wajib pajaknya tidak mau loh, mau. Tetapi kan sistem Anda ini belum ready gitu loh. Ya, jadi sangat wajar siapapun akan berontak, Mbak. Kalau misalnya, oh, kok saya dikenakan denda atas keterlambatan, bukan karena saya tidak melaporkan loh. Tetapi Anda nggak ready, sistem Anda nggak ready. Jadi kalau cuma hanya tidak dikenakan sanksi bunga itu, menurut saya itu bukan solusi yang paling tepat. Ya siapapun udah pasti, bahkan DJP akan digugat oleh wajib pajak. Kok saya dikenakan denda? Bukan saya tidak melaporkan loh, tapi sistemnya juga ready gitu loh. Ya kan? Jadi buat saya itu bukan solusi yang paling tepat lah. Solusi yang paling tepat adalah jangan mematikan sistem yang lama sebelum Anda yakin 100% sistem yang Anda bangun ini sudah siap untuk diaplikasikan. Gitu. Baik. Pak Sabar, menarik. Saya masih punya beberapa pertanyaan pastinya mengenai Kortex sistem ini, tapi kita rehat dulu sejenak. Baik, Pak Sabar, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama kami, Dialog Khusus akan segera kembali. Ya. She said
Pemirsa Batam TV berjumpa kembali dalam program Dialog Khusus, masih membahas mengenai Kortex System dan juga dampak PPN, kenaikan PPN 12%. Tadi kita sudah membahas panjang sekali nih, tapi sebetulnya baru beberapa pertanyaan saya Pak yang terjawab. Dari tadi yang Bapak sampaikan, saya justru jadi penasaran nih, Indonesia punya Kortex System. Bagaimana kemudian Bapak melihat atau menilai di negara lain, apakah memang sistemnya seperti ini juga? Mereka punya sistem digitalisasi perpajakan tersendiri yang terintegrasi, atau bagaimana Pak? Silakan. Oke. Kalau kita kutip ya apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa sistem kita ini lebih canggih katanya daripada New Zealand. Ya, para pemirsa Batam TV boleh searching situ di Google, pernah nggak Ibu Menteri ngomong seperti itu? Ya, karena saya dengar pun seperti itu ya. Tetapi sekarang gini, bukan masalah kita mau lebih canggih daripada New Zealand atau tidak. Tapi kan negara itu kan memiliki basis data masing-masing dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Oke, kita bangun ini lebih canggih daripada New Zealand. Bagaimana dengan masyarakat Indonesia? Ya dong, apakah sistem ini mudah untuk diakses seperti apa? Kan seperti itu. Bukan masalah, kita kan bukan sedang mengadu lebih canggih atau tidak lebih canggih sebenarnya. Benar nggak sih? Baik. Ya kan, tetapi faktanya hari ini ya memang sulit untuk diakses, belum masih error segala macam. Yaitu yang mengakses itu masih orang-orang yang ada di Jakarta loh. Yang notabene mereka itu orang-orang yang memang sudah melek dengan teknologi. Apalagi ini diakses oleh orang di daerah sana, ya pasti mereka makin bingung kan seperti itu. Tapi kalau kita lihat ya di negara-negara lain, ya apakah ada namanya Kortex System? Saya sudah baca jurnal-jurnal internasional, Mbak. Saya ini kan doktor ilmu ekonomi, sedang menyusun disertasi. Pastinya kan akan membaca ratusan jurnal-jurnal internasional. Nggak ada namanya Kortex System di luar negeri. Yang ada apa? Tax Administration System yang ada. Nggak ada Kortex itu. Dan memang di Indonesia ini bukan Kortex sebenarnya namanya. Kita aja mau pengen kelihatan keren, maaf ya. Itu namanya SIAP, siap. Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Sehingga biar kelihatan keren banget, kita buat namanya Kortex, betul ya. Coba dicek dulu. Namanya itu siap. Ya karena sudah baca, nggak ada Kortex, nggak ada. Coba tunjukin ke saya jurnal mana yang ada Kortex, nggak ada kok, benar nggak sih? Oke, tapi terserahlah atau apapun itu namanya itu. Yang menjadi poinnya di sini adalah apakah sistem yang sudah kita bangun ini sesuai dengan kebutuhan daripada masyarakat Indonesia? Dan benar nggak dengan sistem ini tingkat kepatuhan Indonesia itu akan meningkat atau tidak? Percuma kita mengelontorkan uang sampai 1,3 triliun, tetapi tingkat kepatuhannya pun tidak gitu loh. Kan tujuannya apa sih? Oke, pertama untuk menyederhanakan sistem perpajakan Indonesia. Untuk supaya administrasi kita itu lebih simpel, lebih ringkas, dan lebih mudah untuk diakses oleh wajib pajak. Lebih mudah dipantau, lebih mudah untuk dianalisis data yang masuk ke DJP. Ya kan seperti itu. Tujuannya apa? Kan goalnya terakhir itu adalah bagaimana tingkat kepatuhan Indonesia meningkat. Wajib pajak Indonesia sama saya. Dan bagaimana target penerimaan negara itu bisa tercapai, kan di situ sebenarnya tujuannya, Mbak. Ya, oke, sekali lagi, apapun itu namanya, mau Kortex, mau apapun itu namanya, ya tolong benar-benar dipersiapkan sejak. Saya jujur aja agak panas ya dengan kejadian ini. Kenapa? Kita sebagai konsultan menghandle ribuan perusahaan di Indonesia, dan itu semua jadi bermasalah. Contoh Mbak Pungki, orang mau bikin perseroan terbatas, mau bikin PT, itu pun jadi terhalang. Kenapa? Karena gara-gara Kortex, berapa banyak notaris, bisa ditanyakan sama notaris, ya, berapa banyak notaris Indonesia ini yang sampai tidak bisa menerbitkan SK AHU daripada perusahaan-perusahaan baru. Gara-gara apa, Mbak? Gara-gara Kortex yang dibangun, yang nggak jadi. Jadi saya sampaikan, Anda pikirkan dampak negatif yang luar biasa daripada sistem yang belum siap Anda udah rilis gitu loh. Ya dong? Padahal masih seperti Mbak Pungki. Ini urgensinya apa? Benar nggak sih? Emangnya harus sekarang? Oke? Kalau kita melihat urgensinya apa nih? Ya kalau urgensinya itu adalah semua juga pengen
tingkat kepatuhan naik, semua juga apa yang menjadi hak negara itu bisa diterima. Tetapi kita harus secara pelan-pelan, apalagi yang saya baca ini udah diinisiasi dari tahun 2016. Sudah 10 tahun, kan begitu. Harusnya setelah 10 tahun itu nggak ada masalah. Kalaupun ada masalah, ya tapi kan minor. Ini kan sama sekali blank, nggak bisa diakses segala macam, kan parah di situ menurut saya. Baik. Tapi selama ini ada sosialisasi atau edukasi Pak terkait Cortex System ini Ya. untuk semua wajib pajak? Yang paling gawatnya juga sosialisasi kan tidak gencar dilakukan. Bahkan ini saya mengkritisi pemerintah sekalian aja dengan masalah. Bahkan saya lihat Mbak, orang-orang di DCP, pegawai DCP itu pun tidak memahami secara keseluruhan terkait dengan sistem yang baru ini. Jadi kalau ditanya, ya kami pun tidak paham. Loh, yang buat sistem kan Anda. Kan begitu, yang membuat sistem ini Anda, kok Anda tidak paham? Harusnya Anda jauh lebih paham daripada wajib pajak. Karena Anda yang membangun sistem ini. Kan seperti itu. Jangan kalau ditanya, wah kami pun belum paham. Wah, kalau Anda sendiri tidak paham, bagaimana orang mau memahami yang Anda bangun? Seperti itu. Mestinya itu sangat harus dihati-hati ya. Maksudnya sistemnya bangun dulu yang rapi, sosialisasikan di internal DCP benar-benar semua paham, pihak-pihak yang dilibatkan untuk mensosialisasikan itu benar-benar mereka paham dan gencar, sehingga begitu dites, oh jadi nih, baru luncurkan benar-benar. Kan begitu. Jangan begitu WP sampai antri di kantor pajak, wah, pegawai pajak aja nggak memahami secara keseluruhan, akan gawat, Mbak Pungki. Ya, baik, Pak Sabar. Tadi saya melihat ada beberapa hal yang sepertinya memang terlalu dipaksakan, begitu, dengan rilisnya Cortex System ini. Tadi juga Bapak sempat menjelaskan urgensi pemerintah kemungkinan adalah memang membangun sistem yang lebih baik. Tapi seiring berjalannya waktu nih, Indonesia ini kan mudah sekali berubah nih, kebijakan dan lain-lain. Apakah ada kemungkinan Cortex System ini akan berubah sesuai dengan perubahan kebijakan mungkin atau ke depannya? Betul. Menurut Bapak bagaimana? Ini bagus banget, pertanyaan Mbak Pungki ini bagus banget. Kita kan melihat ya, di Indonesia ini cepat banget berubah, apapun cepat berubah, kebijakan pun cepat berubah. Tergantung kepentingan siapa yang buat, kan seperti itu. Siapa yang berkuasa, kan seperti itu. Tetapi kalau saya lihat ya Mbak Pungki ya, saya kan berpikiran jernih ya, berpikiran positif lah. Kalau ini sih berubah sih tidak. Kenapa? Karena memang prinsipnya siapapun nanti presidennya, siapapun yang memimpin negara ini, ya pajak ini menjadi pendapatan utama. Itu dulu. Kecuali memang ini kepentingan daripada presiden yang sudah dilantik ya, yang presiden kita Pak Prabowo. Ini bukan hanya kepentingan presiden, tetapi memang kepentingan negara, bahkan kepentingan presiden yang akan datang. Kan seperti itu. Jadi apakah ini nanti berubah? Menurut saya sih tidak. Ya, selama pendapatan APBN itu lebih besar dari sektor perpajakan. Kalau misalnya nanti ada pendapatan di luar pajak itu, maka menurut saya itu akan bisa dirubah ya. Tetapi kalau selama 82% APBN kita itu bersumber dari pajak, saya yakin sistem ini tidak akan dirubah. Gitu. Jadi bukan hanya untuk kepentingan pemerintah yang saat ini berkuasa, tidak ya, tidak. Karena kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya juga Mbak, ini memang sudah dirancang. Contoh dari 2016. Ya, 2016 berarti kan presiden sebelumnya Pak Jokowi dari 14 ya, 14, 16, 19 sampai 2024 dengan presiden yang terbaru. Kalaupun nanti Pak Prabowo untuk next presiden ataupun siapapun itu, saya yakin tetap tidak akan dirubah. Baik, Pak Sabar, adakah kemungkinan nih, ini mungkin belum ready, udah dirancang, tapi mungkin kan sambil berjalan masih lagi di otak-atik nih ya, supaya juga tidak sampai bisa diretas, barangkali begitu. Nah, menurut Bapak gimana nih? Apakah kemungkinan ada nih yang sudah tersubmit datanya kemudian diretas? Kalau saya bilang sih Mbak, boro-boro diretas, ya kan? Orang sistemnya aja belum bisa dijalankan dengan baik. Kan ibaratnya gini Mbak, ya Mbak Pungki ya, kita udah takut rumah kita dirampok ya, sedangkan rumah kita aja belum jadi. Kan seperti itu ya kan.
Ini sama nih, Cortex ini belum jadi 100%, kita udah takut, oh ini nanti diretas. Pak, bagaimana meretas? Orang itu aja belum jadi, kan seperti itu. Ya tapi kalau terkait dengan security daripada keamanan sih, saya tetap percaya ya. Kan dengan melibatkan pihak-pihak yang luar biasa tadi yang saya sebutkan di awal, bahkan KPK, kejaksaan, ahli-ahli semua dari internasional, segala macam lah itu ya kan. Pasti mereka sudah mempertimbangkan dari security-nya Mbak, dari segi keamanan. Ya, kenapa ini penting sekali? Karena memang ini konfidensial, ini kan data daripada wajib pajak, ya. Jadi kalau misalnya ini bocor kemana-mana, ini kan akan jadi bermasalah. Ya, jadi saya sangat yakin saat dirancang ini mereka sudah mempertimbangkan dari segi security-nya. Ya, semoga saja, ya semoga saja kedepannya tidak ada isu, tidak ada kasus, wah data saya bocor. Data saya seperti ini ya, karena kalau kita lihat bahkan perbankan sekalipun yang sudah benar-benar memikirkan tingkat keamanan data daripada nasabah, tetap aja bisa diretas, tetap aja bisa bocor, tetap aja bisa kemana-mana ya kan, apalagi dengan sistem yang dari awal sudah kurang bagus, kurang baik kan. Jadi seperti ini ya. Sistem yang udah dibangun perbankan aja dari awal udah dirancang, begitu mereka launching udah hebat, masih bisa diretas. Apalagi yang seperti ini, yang dari awal pun belum tuntas, belum beres 100%. Kemungkinan bisa nggak sih? Ya, apapun bisa terjadi. Kemungkinan selalu ada. Kemungkinan Tapi selalu ada. berharap sih tidak. Tidak, ya. Karena hanya ini satu-satunya sistem digitalisasi perpajakan ya. Yes. Yang sebelumnya kan sudah dinonaktifkan. Sudah. Baik Pak Sabar, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa Batam TV tetap bersama kami. Kami akan masih membahas mengenai Cortex System dan juga dampak PPN 12%. Ya.
my destiny. She said, ooh, shut up and dance. Don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, shut up and dance with me. Shut up and dance with me. Shut up and dance with me. Pemirsa, masih di program Dialog Khusus membahas mengenai konteks sistem dan juga dampak PPN 12% bersama narasumber kita Pak Sabar El Tobing, CEO dan juga founder High Five yang juga adalah doktor candidate. Pak Sabar, bicara soal konteks sistem nih, tadi ada kesulitan untuk mengakses itu lah. Emang ada apa aja Pak di dalam fitur konteks sistem ini? Ya, kita ini kan digadang-gadang canggih nih katanya. Bahkan lebih canggih daripada New Zealand, kata Ibu Sri Mulyani. Saya hanya mengutip apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa korteks sistem Indonesia ini lebih canggih daripada New Zealand. Kita penasaran dong, secanggih apa, fiturnya apa aja, benar nggak sih? Kalau saya lihat Mbak, ini kan mereka yang merilis ini, jadi saya hanya membacakan. Yang pertama adalah ada pendaftaran. Jadi mulai dari pendaftaran NPWP, PKB segala macam itu ada di situ. Terus yang kedua pembayaran pajak, e-billing dan segala macam itu bisa kita pantau. Terus apa lagi? Taxpayer portal atau akun wajib pajak itu semua ada di situ. Baru riwayat transaksi ya. Jadi apa-apa saja yang sudah kita bayar itu bisa kelihatan di situ. Penyampaian SPT ya, PPh 21, 22, 23 ya, PPh sampai 2, PPN, PPh badan ya. Terus layanan perpajakan. Sama nanti Mbak, di situ pun akan terlihat berapa hutang pajak kita, terus berapa yang sudah jatuh tempo, terus yang berikutnya lagi kalau misalnya ada surat dari kantor pajak itu pun bisa kita lihat di situ. Selama ini kan dikirimkan secara manual ya, kadang kalau nggak sampai bagaimana, tapi kalau udah di portal itu udah kelihatan semua. Ibaratnya gini loh Mbak, itu sebenarnya kayak marketplace gitu loh. Marketplace itu kan kita jual barang nih, kita beli barang nih Mbak, kita beli barang, begitu kita order, kita bayar, kelihatan dong. Oh udah di approve nih, baru udah dikirim, udah di mana posisinya barangnya, udah diterima atau belum? Ya kurang lebih seperti itu. Mereka agak sedikit mengadopsi itu, ya. Terus saya belum tahu ya Mbak, apakah mereka nanti, apakah DJP menambahkan fitur-fitur ini? Ya, saya rasa sih masih bisa di customize ya, karena ini kan bisa tambahkan fitur ini, fitur ini, fitur ini, fitur ini. Tapi yang saya lihat fiturnya masih tersedia. Jadi ibaratnya fiturnya ini Mbak, ini kan dulu kan terpisah ya. Kalau kita mau buka faktur pajak, buka akun ini. Kalau kita mau lapor SPT, buka akun ini. Sekarang itu mereka satukan semua. Terus mereka tambahkan, DJP tambahkan ada fitur-fitur tambahan. Itu loh. Tetapi kalau saya lihat tampilannya itu nggak semewah juga, nggak terlalu mewah juga. Ibaratnya kalau kita kan buka website perusahaan nih yang sudah besar ya. Misalnya udah perusahaan TBK, kelihatan tuh websitenya bagus banget. Kalau saya lihat nggak terlalu mewah juga, tapi oke lah, bukan masalah mewahnya, tapi fungsinya kembali lagi ya, fungsinya itu yang belum bisa diaktifkan, belum bisa berfungsi dengan baik fitur-fitur yang sudah disiapkan oleh DJP di Korteks itu. Baik, Pak Sabar, tadi Bapak menyinggung marketplace. Sebagai perempuan saya jadi ingat, kita kan senang sekali menggunakan kartu-kartu tertentu, kredit card, debit card. Nah, itu sudah terintegrasi dengan konteks sistem ini untuk pembayaran internasional, misalkan beli sesuatu dari Amazon misal. Apakah itu bisa langsung bisa terlihat di konteks sistem ini? Kalau di konteks ini saya belum ada fiturnya. Tapi yang mereka siapkan di situ adalah mencantumkan nomor rekening bank kita yang ada di situ. Saya pun belum melihat apakah mereka connect antara Korteks ini dengan akun kita di perbankan.
Kan seperti itu. Karena ini kan harus benar-benar hati-hati ya, Mbak. Karena begitu nanti mereka connecting kan antara Cortex dengan rekening kita di perbankan kan berarti kan mereka bisa pantau dong semua mutasi kita kan kurang lebih seperti itu. Ya, itu menurut saya harus sangat hati-hati. Ya, saya tidak tahu fungsinya itu apa. Tetapi di fitur itu mereka minta untuk mencantumkan nomor rekening pribadi atau nomor rekening perusahaan kita. Ya, kalaupun sampai mereka bisa mengakses itu, batasan aksesnya sejauh mana? Ya, karena gini Mbak Pungki, di Indonesia ini sistem perpajakannya belum dirubah loh. Masih self assessment system, bukan official. Artinya apa? Semua kewenangan, pelaporan, perhitungan itu masih ada di area wajib pajak. Oh, baik. Itu dong, ya. Kita harus sepakat dulu nih di sini. Ya, bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah self assessment system. Wajib pajak Indonesia yang menghitung pajaknya, yang memperhitungkan pajaknya, yang membayar pajaknya, yang melaporkan pajaknya. Tapi kalau Cortex ini ya memantau semua activity daripada mutasi kita di perbankan, saya rasa kurang tepat. Kenapa kurang tepat Pak Sabar? Karena sistem kita ini adalah self assessment. Kita yang melaporkan. Kecuali nanti dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pun kan selama ini kantor pajak meminta mutasi salinan rekening kita dari perbankan diserahkan ke DJP. Tapi bukan berarti dipantau, bukan pernah dipelototin, nggak bisa seperti itu. Orang akan takut, ya dia pun akan transaksi, sangat hati-hati. Ini jadi perlu dijelaskan menurut saya fungsi. Kenapa harus mencantumkan nomor rekening di Cortex itu? Jadi bisa disimpulkan kalau Cortex System ini belum terintegrasi dengan perbankan ataupun perbankan nasional maupun internasional Pak ya untuk pembayaran apapun. Baik, memang betul Pak, jadi merasa dimata-matai ya. Iya kan, jadi maksudnya karena sistem perpajakan kita kan self assessment Mbak. Kita kan yang menghitung, yang melaporkan, yang membayar segala macam, ya. Terus mereka kalau hanya sebagai data pembanding nanti kita kasih. Ya kan, tetapi bukan benar memantau semua setiap hari aktivitas kita itu menurut saya kurang tepat. Rubah aja sistemnya, jangan self assessment. Mereka sendiri aja yang menghitung pajak kita. Jadi kita bebas melakukan aktivitas bisnis apapun. Kan gitu Mbak. Baik, Pak Sabar, sejauh ini sebagai konsultan pajak sudah ada kisah sukses dari penggunaan Cortex System ini atau semuanya failed Pak? Waduh, belum ada. Belum ada yang sukses? Belum ada yang sukses. Ada yang tidak sukses? Oh, okay. Belum ada yang sukses. Karena dari sekian banyak fitur yang mereka yang DJP siapkan itu banyak banget yang paling cuma pendaftaran, verifikasi. Kadang verifikasi pun tidak valid. Maksudnya tidak valid. Contoh ini kan untuk verifikasi wajah ya. Itu nggak tepat, nggak sesuai. Tapi begitu kita kasih yang lain itu bisa. Jadi maknanya nggak valid gitu loh. Nggak canggih untuk mendeteksi waktu face untuk mendeteksi kan wajah kan face detect. Ya face detect itu nggak pas gitu loh. Harusnya kan kalau misalnya canggih kan udah ketahuan nih Pak Sabar Tobing nggak sih wajah Pak Sabar Tobing atau bukan, kan seperti itu. Ternyata nggak pas ya, berarti memang saya sangat yakin memang belum siap untuk rilis, diaplikasikan. Nah, jadi kalau begitu apa dong ya benefitnya untuk wajib pajak? Sebenarnya benefitnya buat wajib pajak sangat sedikit ya. Ini manfaatnya ini paling besar untuk DJP Mbak. Karena pertama benefitnya buat wajib pajak ya dia lebih simpel aja untuk pelaporan. Kalau misalnya benar-benar sistem ini jadi ya bagus dibangun gitu loh. Ya, tapi kan faktanya saat ini masih belum bisa. Jadi saya tidak bisa mendahului, oh ini manfaatnya buat wajib pajak nih. Karena kan belum terbukti. Ya, kalau sudah terbukti memang lebih mudah, saya akan sampaikan memang terbukti Pak, lebih mudah. Tapi kan faktanya kan tidak seperti itu. Tetapi, yang mestinya yang dirancang sistemnya adalah untuk mempermudah wajib pajak untuk memantau kewajiban perpajakan mereka. Sehingga lebih mudah, lebih transparan. Terus, tapi yang paling besar benefit yang didapatkan oleh DJP sebenarnya daripada Cortex ini. Karena mereka akan lebih mudah Mbak untuk menganalisis data, informasi, dan aktivitas daripada wajib pajak tersebut. Mereka lebih mudah karena di satu platform ya, di satu sistem. Jadi nggak perlu
tarik data dari A, dari B, dari C, nggak perlu. Karena udah dikumpulkan di satu sistem. Ya, jadi lebih mudah untuk pengawasannya. Oke. Nah, itu Itu benefitnya. Itu yang juga mau saya tanyakan, Pak. Koordinasi antara Kortex System ini dengan institusi lain semacam tadi kalau Direktorat Jenderal Pajak jelas Kementerian Keuangan, pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Nah, itu bagaimana Pak kira-kira integrasinya? Apakah sudah terintegrasi koordinasi dalam Kortex System ini daerah. bagaimana? Ya. Kalau untuk pemerintah daerah saya lihat belum, Mbak ya. Tapi kalau untuk AHU ya sama yang saya lihat yang paling sama AHU doang sih, ya sama Kementerian Hukum dan HAM. Oh, baik. Kenapa saya bisa mengambil kesimpulan bahwa memang sangat connect dengan AHU? Karena memang waktu notaris mendaftarkan ya pendirian perusahaan baru, pastinya kan harus terbit NPWP. NPWP selama Januari 2025 ini sulit terbit. Kenapa? Karena korteksnya yang bermasalah. Kan seperti itu. Jadi kok yang masih connecting hari ini adalah antara Kortex dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kalau lembaga keuangan yang lainnya saya lihat belum. Contoh misalnya OJK. Harusnya kalau misalnya dia connect dengan OJK, pastikan semua laporan-laporan audit yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang disubmit ke OJK, pastinya itu connect langsung ke Kortex. Saya belum melihat itu ada fitur di situ. Mestinya kalaupun mengarah ke sana, siapkan fitur di situ. Jadi semua ya kantor-kantor akuntan publik yang melakukan audit terhadap perusahaan tersebut wajib memasukkan di Kortex. Saya lihat fiturnya itu belum ada. Oke, baik. Nah, kemungkinan untuk tadi ada fitur yang belum ada. Ada kemungkinan tidak bekerja sama dengan pihak swasta atau sebaiknya bekerja sama saja dengan pihak swasta, kan mungkin akan lebih paham tren teknologi nih. Iya. Nah, gimana Iya. menurut Kalau Bapak? kita lihat, Mbak, ini kan mereka yang merancang ini adalah salah satu kantor akuntan publik Big Four ya. Saya tidak mau sebut namanya ya. Mereka yang pemenang tender atas pekerjaan ini, Mbak. Kan ini kan saya nggak lihat ya. Saya nggak lihat proses tendernya ini seperti apa. Saya nggak tahu. Tetapi yang saya dapatkan informasi adalah satu dari kantor akuntan publik besar, Big Four, yang merancang ini. Kan seperti itu. Itu kan pihak swasta pastinya. Oh, baik. Ya, saya kurang tahu seperti apa proses tendernya, kenapa mereka pemenangnya, dan apa pertimbangan DJP untuk memenangkan beliau. Gitu. Baik, Ya. tapi pastinya ada proses yang akan terus berjalan ya Pak Sabar, bersamai tumbuhnya Kortex System ini supaya lebih memudahkan wajib pajak dan juga memberikan benefit yang lebih lagi tentunya. Ya, betul Mbak Pungki. Pak Sabar, terkait tema hari ini Kortex System dan juga kenaikan PPN 12%. Pak Sabar boleh minta closing statement, Oke. apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan juga kepada Baik. wajib pajak untuk Baik. pemirsa Batam TV. Silakan Ya. Pak Sabar. Untuk pemirsa Batam TV, ya saya sebagai founder dan CEO dan juga praktisi ya, praktisi dan akademisi ya, melihat memang Kortex ini saya support, saya sebagai praktisi saya setuju sistem ini dibangun, tetapi tolong disiapkan benar-benar. Jangan jadi menyusahkan oleh masyarakat, kan seperti itu. Ini bisa terganggu loh penerimaan negara kalau sistem ini tidak segera dirapikan. Ya, yang tadinya kita mau mengharapkan pendapatan dari sektor perpajakan segera masuk, ini bisa terganggu, Mbak. Ya, yang kedua terkait dengan pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ini memang dikhususkan untuk barang mewah, PPN, BM 12%. Oke, nggak ada masalah. Tapi tolong benar-benar dipantau ya pergerakannya, dampaknya ini bagaimana. Ya kalau sekiranya memang perlu dikaji ulang ya silahkan dikaji, kan seperti itu. Toh juga kan pemerintah Indonesia kan sudah melaksanakan amanah daripada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan PPN itu harus naik, kan undang-undangnya yang memerintahkan, Mbak. Jadi mau nggak mau kan pemerintah harus menjalankan undang-undang tersebut, kan sudah dijalankan, benar nggak sih? Tetapi saat proses dijalankan ini harus dikaji dong, bagaimana dampaknya. Kalau misalnya signifikan, ya oke, turunkan lagi, kan tidak ada yang salah dengan penurunan tarif. Menaikkan tarif, menurunkan tarif itu kan oke-oke aja, kan seperti itu. Ya, jadi yang ketiga, yang terakhir, tolong ya
pemerintah Indonesia dalam hal ini DCP sebelum membuat suatu sistem yang baru benar-benar dipikirkan dulu. Yang kedua, dites dulu ke wajib-wajib pajak besar. Tes dulu nih, oh ada 200 nih wajib pajak besar. Coba dulu mereka pakai sistem ini. Oke, tidak. Setelah itu baru masuk layer kedua, layer ketiga, sampai menyeluruh seluruh Indonesia. Baru itu keren. Kalau tiba-tiba dimatikan sistem yang lama, dipaksakan berlaku secara nasional, ya inilah dampaknya. Baik, Ya. Pak Sabar, seperti biasa luar biasa sekali obrolan mengenai perpajakan selaku konsultan dan juga praktisi sekaligus akademisi ya Pak. Akademisi ya. Baik, kita akan bertemu kembali ya Pak ya untuk talk show selanjutnya bersama High Five dengan narasumber Bapak Pak Sabar El Tobing. Baik pemirsa Batam TV, demikian tadi dialog khusus bersama Pak Sabar El Tobing yang merupakan praktisi, konsultan perpajakan dan juga akademisi, seorang doktor kandidat. Pada akhirnya saya Pungki Inggoro harus pamit dari hadapan Anda. Kita akan bertemu pada program-program lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.